Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kali ini kita akan mempelajari tentang akidah. Judulnya adalah Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Amar ma'ruf, nahi 'anil munkar. Menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Definisi. Yang namanya amru itu perintah. Perintah itu adalah tuntutan yang datang dari atas ke bawah, itu perintah. Ya, seperti Allah kepada kita, atasan kepada bawahan, itu namanya perintah. Kalau terbalik, dari bawah ke atas, itu namanya permohonan. Seperti kita kepada Allah, itu namanya doa. Doa itu sebenarnya perintah. Ya, contohnya, Rabbana atina, ya Allah, berikan kami. Nah, itu sebenarnya merintah pada Allah. Cuma karena level kita di bawah, maka disebut dengan doa. Kalau pihak yang menyampaikan perintah itu selevel dengan yang disuruh, itu namanya iltimas kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu namanya imbauan. Ya, jadi kita bisa lihat dalam sebuah pengumuman, ada yang mengatakan kami perintahkan, nah itu berarti yang ngomong lebih atas. Kalau kami imbau, nah berarti itu sama, selevel. Ya. Kalau kami mohon, nah itu berarti dia merasa di bawah atau merasa membawahkan dirinya, merendahkan hati. Kami mohon. Nah, itu kata perintah. Kemudian ma'ruf. Ma'ruf ini artinya yang dikenal atau populer. Ya, kebaikan itu tidak selalu ma'ruf. Kemungkaran tidak selalu ma'ruf. Maka kita disuruh mempelajari mana baik, mana buruk, lalu kita ma'rufkan. Yang baik kita ma'rufkan. Yang tidak baik kita mungkarkan. Jadi harus ada kesepakatan ma'ruf itu. Ya, contoh bir. Minuman bir. Ini baik atau buruk? Anda memilih bir itu buruk. Ya. Karena buruk itu lalu kita populerkan dengan mungkar, ditolak. Mungkar itu ditolak artinya. Sehingga setiap kita melihat orang yang minum bir, malah kita menimbulkan sikap mungkar, mengingkari. Tapi ini tidak terjadi selalu begitu. Ya. Contohnya tadi minuman bir itu di satu tempat populer, bahkan sudah menjadi hobi. Berarti ma'ruf, di tempat itu ma'ruf. Nah, nanti ada perintah, jangan kita melarang yang melarang yang mungkar, tapi ma'ruf. Melarang yang tidak baik, tapi ma'ruf. Nah, nanti akan disebutkan. Jadi kita harus menyuruh yang baik, yang ma'ruf. Yang tidak baik, yang mungkar. Jadi kalau kita tiba di satu tempat, mendapati sesuatu yang kita anggap buruk, tapi di situ sudah dianggap lazim, ya, maka kita harus butuh waktu, karena tidak disepakati.
Yang disuruh adalah menyuruh kebaikan yang ma'ruf. Jadi memakrufkan kebaikan dan memungkarkan yang tidak baik. Nah, kita lanjutkan. Ma'ruf kullu ma amarallahu bihi wa rasuluhu. Yang disebut ma'ruf itu semua yang Allah perintahkan, yang Allah dan Rasul perintahkan. Mungkar sebaliknya, yang Allah larang dan Rasulnya. Sekarang status hukumnya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar min haitsul hukmil am wa min furudul kifayah. Menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar, itu termasuk fardu kifayah, kewajiban kolektif. Ya, harus ada, tidak harus kita, tapi harus ada. Kalau nggak ada, dan yang mampu cuma kita, maka kita tampil sebagai fardu ain. Ya, fardu kifayah itu artinya kewajiban kolektif. Contohnya kita dokter lah, harus ada dokter. Dokternya nggak harus kita, tapi kalau yang lain nggak ada kecuali kita, maka kita wajib ya duduk di situ. Itu ya. Jadi kewajiban kolektif itu bisa menjadi ain. Contohnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu kategorinya fardhu kifayah. Kalau sholat yang 5 waktu fardu ain. Yang sholat jenazah kalau ada kematian tidak harus kita. Tidak harus. Tapi kalau nggak ada orang kecuali kita, maka kita menjadi fardu ain. Ya, contohnya semuanya mudik, kecuali kita doang. Kebetulan ada yang wafat. Ya kita menjadi fardu ain. Kita lanjutkan. Kama huwa qaulu ahlil ilmi, nah, ya, idza qama bil ba'du saqata anil baqin. Karena ini kolektif, kalau ada yang sudah ngerjain, kita tidak perlu lagi. Tapi kalau enggak ada, maka kita menjadi wajib. Qala an-Nawawi summa innal amra bil ma'ruf wan nahyu anil munkar fardhu kifayah. Idza qama bil ba'du nas saqatal haraj anil baqin. Kata An-Nawawi, perintah yang ma'ruf, melarang yang mungkar, itu adalah fardu kifayah. Jika sudah dilakukan sebagian, maka sebagian yang lain bebas. Lakin yata'ayyan al-amru bil ma'ruf wa nahyan mungkar, tetapi menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar menjadi fardu ain. Ya. Fi halati khasah. Nah, dalam 2 hal katanya. Fardu kifayah menjadi fardu ain dalam 2 kondisi katanya. Pertama, ma yaqumu bil qalbi, sesuatu yang urusannya dengan hati kita. Fa hadza yajib ala kulli ahad fi'luhu id la darara fi fi'li. Karena urusan hati kalau tidak disikapi dengan perbuatan itu tidak menimbulkan pengaruh. Ya. Aw la yumkin izalatu illa huwa, itu tadi ya. La idla darar fi fi'li wa ma lam yaf'al falaysa bimu'min iman. Maka barang siapa yang tidak melakukan, dia tidak sempurna imannya. Jadi satu urusan dengan hati. Rasulullah bersabda, wa man jahadahum, barang siapa yang berjihad, ya, melarang yang mungkar, menyuruh yang ma'ruf, biqalbihi, dengan hatinya, fahuwa mu'min, maka dia mukmin. Laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, maka tidak ada di balik itu iman sebiji sawi pun. Jadi maksudnya kalau kita melihat kemungkaran, untuk bisa bertindak itu nomor 2. Yang penting hati kita dulu, merestui atau tidak. Nah, ya. Jadi kalau melihat kemungkaran, kita harus tidak restu, wajib tidak restu, tidak setuju. Ya. Kalau yang baik kita setuju, itu wajib, urusan hati. Tapi urusan kita bertindak untuk melarangnya, nah itu masalah lain. Kita harus tahu dulu, ya, perbuatan mungkar itu sudah disetujui belum sebagai sebuah perbuatan mungkar di situ. Ya, contohnya gitu ya. Yang kedua,
Idza kana fi maudhi'in la ya'lamu bihi ilahu. Jika ia ada di satu tempat, tidak ada yang tahu kecuali dia. Aula yatamakkan min izalatihi ilahu. Atau tidak mungkin orang bisa menghilangkannya kecuali dia. Kaman yara zaujatahu aw waladahu aw gulamahu ala munkar aw taksirun fil ma'ruf. Seperti orang yang melihat istrinya di rumah tidak salat. Ya. Kan orang lain nggak bisa dilibatkan. Nah, maka itu harus diingkari. Dia harus bertindak. Atau melihat anaknya atau melihat anggota keluarga lainnya berbuat kemungkaran, dia harus mengingkarinya, harus bereaksi tingkatnya, karena tidak ada orang lain. Al-manzilah, posisi amar ma'ruf nahi anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar min aujabil a'mal. Amar ma'ruf nahi anil munkar adalah wajib-wajibnya amal. Wa afdhaliha, dan paling baik. Afdal dan paling ahsan. Wahumal imadani al-azimani. Dia adalah merupakan dua tiang min a'imati hadzal-din, dari tiang-tiang agama. Jadi amar ma'ruf nahi al-munkar kalau tegak, maka otomatis agama Islam ini akan kokoh. Ya, tapi kalau tidak tegak, diam saja. Jadi kebanyakan kemungkaran semakin mungkar karena diamnya orang yang benar. Itu kan? Jadi diam melihat kemungkaran, tidak bereaksi, ini akibat lain dari perpanjangan kemungkaran itu sendiri. Kita harus bereaksi. Cuma caranya itu yang kita harus pelajari. Faraqa bainal mu'min wal munafiqin. Inilah perbedaan antara mukmin dan munafik. Ya, al-amru bil ma'ruf. Perbedaan antara mukmin dan munafik ada dalam urusan amar ma'ruf nahi anil munkar. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat 9 ayat 67. Dalam surat 9 ayat 67 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum mim ba'd. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain gotong royong. Ya'muruna bil munkar, menyuruh yang mungkar, orang munafik, dan melarang yang ma'ruf. Kemudian dalam ayat 71 surat yang sama, Allah menyatakan sebaliknya. Wal mu'minuna wal mu'minat, sementara orang mukmin laki-laki dan perempuan ba'duhum auliya'u ba'd. Mereka satu sama lain saling bergotong royong. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Nah, ya. Bedanya orang munafik dan orang mukmin itu dalam urusan salah satunya amar ma'ruf nahi anil munkar. Fadalla ala anna akhassa awsafi ahli iman, maka ayat ini menjadikan kekhususan ahli iman, orang yang beriman adalah menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Kekhususannya. Manatul khairiyah li hadzal amri mausulu, kepentingannya sekarang ya. Posisinya gitu. Manatul khairiyah, ketergantungan kebaikan bagi umat ini adalah karena menegakkan syiar. Ya, menegakkan syiar. Jadi salah satu syiar Islam itu adalah menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Dalam syiar-syiar Islam kita harus ikut terlibat di dalamnya. Ya, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan dalam hati. Kita harus terlibat. Seperti pengajian, kita hadir. Kita ngerti nggak ngerti, ikut hadir itu adalah juga bagian dari syiar.
Ya, sebab manusia itu selalu cenderung penasaran, sifat manusia itu. Jadi kalau ada rame-rame dia ikut itu, ngerti nggak ngerti dia ikut nimbrung. Contoh yang sederhana, kita sedang dalam perjalanan, tiba-tiba orang berkerumun. Berkerumun ngapain itu tetap akan mengundang penasaran, kita berhenti sebentar. Ya kan? Nah, kalau kerumunan kebaikan itu adalah syiar. Seperti yang juga disampaikan, malaikat-malaikat ada yang ditugasi ya untuk berputar-putar. Dia akan selalu mencari kerumunan kebaikan, kerumunan yang pada majlis itu disebut nama-nama Allah. Maka malaikat akan berkerumun. Nah, itu salah satu bentuk syiar. Kemudian dalam surat Al Imran ayat 110, surat 3 ayat 110, Allah menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Tapi ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman pada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Andaikan ahlul kitab beriman, niscaya keimanan mereka itu lebih baik. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang mukmin, tapi wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan fasik. Nah, kebanyakan orang pinter ini fasik. Wa min azami asbabil istimrar fit tamkin fil ardi al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Salah satu supaya kita bisa tamkin, supaya kita bisa eksis, ya kita harus sering nengok. Gitu kan? Atasan harus sering nengok bawahannya. Ini sudah menjadi undang-undang, saudara. Kalau kita buka bisnis jarang ditengok, pasti hancur. Kita punya sawah jarang ditengok, tahu-tahu sempit. Ya kan? Loh, kok tadinya luas? Lama-lama kok sempit? Nah itu, jarang ditengok. Hanya harus ditengok. Namanya tuh jablay. Jarang ditengok, jarang dibelai. Begitu juga semuanya. Kalau kita buka bisnis jarang ditengok, lebih dekat pada kehancuran. Ya, makanya calon pemimpin harus sering nengok anak buahnya. Nah, bagaimana, apa baik, makan, udah kenyang apa enggak, seger apa enggak, sakit apa sehat. Tengoklah. Ini akan membuat istimror, akan lebih lama, ya. Allah berfirman dalam surat 22 ayat 41. Surat 22 ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Orang-orang yang kami beri kesempatan tamkin, artinya menjadi penguasa di muka bumi. Mereka menegakkan salat, wa atawuz zakat, dan mereka memberikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, dan melarang yang mungkar. Gitu kan? Jadi harus belusukan. Jangan sebelumnya, sesudahnya. Nah, sesudah diangkat belusukan. Sering ngontrol. Kalau dulu namanya incognito. Kontrol gimana kondisi masyarakatnya. Begitu juga dilakukan oleh Umar bin Khattab. Sampai beliau menjumpai satu keluarga yang kelaparan. Ya, ada lagi satu keluarga yang menderita karena akibat dari kebijakannya. Ya, satu saat beliau mendengarkan nyanyian-nyanyian yang dilantunkan oleh perempuan di tengah malam. Penasaran, dia nyuruh stafnya, coba selidikin siapa perempuan ini. Nah, ternyata perempuan itu suaminya sedang ke medan perang. Lalu dia bersumpah, nanti di hari kiamat saya akan tuntut Umar bin Khattab. Yang nanya Umar.
Emang kenapa kesalahan Umar? Ya karena dia nggak memastikan suami saya itu sehat apa nggak kirim kabar ke saya. Saya kan kangen. Gitu. Kamu mulai kerasa kangen itu berapa lama? Ya 4 bulan lah. Saya sudah 4 bulan ditinggal. Atas jawaban perempuan inilah, kemudian Umar menetapkan pasukan 4 bulan itu harus pulang. Ya, jadi harus digilir gitu. Ya, rotasi 4 bulan sekali. Kata nyanyian lantunan yang diucapkan oleh perempuan itu, andaikan aku tidak takut kepada Allah, niscaya ranjang ini sudah bergoyang. Wah, menakutkan sekali kata Umar. Wah, ini akan terjadi kemungkaran nih. Maka itu dia membuat kebijakan rotasi 4 bulan. Ya, kangennya itu, makanya jangan boleh lama-lama. Wahuma min azhari alamatil iman. Yang kedua-dua ini, amar ma'ruf dan amar nahi mungkar, itu merupakan alamat keimanan. Begitu juga ayat surat 3 tadi ya. Surat 3 ayat 114. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ciri orang yang bagus, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wa ulaika minas salihin. Orang-orang seperti ini adalah bagian dari orang saleh. Dalil-dalil banyak ya. Di antaranya tadi dari ayat Quran, kemudian dari sunnah, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri, anna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran ya dari kalian, maka rubahlah dengan tangan. Barang siapa yang tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Barang siapa yang tidak mampu dengan lisan dan dengan tangan, maka dengan hati. Dan dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Maka ini kata tafsiran dari Muhammadiyah, merubah kemungkaran dengan tangan ini dilakukan oleh penguasa, ya, eksekutif. Merubah kemungkaran dengan lisan itu dilakukan oleh yudikatif. Siapa? Bukan yudikatif. Legislatif. Oleh DPR, wakil rakyat. Nah, mereka yang membincangkan kemungkaran. Ya, bagaimana teknisnya. Nah, bagi mereka yang tidak menjadi penguasa, tidak menjadi wakil rakyat, maka cukup dengan hatinya. Itu kalau terjamah oleh mereka. Kalau tidak terjamah ya tadi tergantung lingkungannya. Ya. Jadi tergantung levelnya. Kalau level negara ya begitu. Kalau level provinsi beda lagi, ya gubernur beserta stafnya. Ya, kemudian selanjutnya ke bawahnya, bupati dan sebagainya. Dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min nabiyyin ba'athahullah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, tidak ada nabi yang Allah utus pada umat sebelum aku, kecuali ada dari bagian umatnya itu hawariyun. Hawariyun itu yang setia, ya, loyalis. Wa ashabun, serta sahabat-sahabat. Yakhuduna bi sunnatih, yang berpegang teguh pada sunnahnya. Wa yaqtaduna bi amri, dan meneladani perintahnya. Summa, kemudian innaha takhalafa min ba'dil khuluful. Tiba satu saat setelah nanti ada generasi nabi wafat, ya kan ada masa vakum nih, ya
Artinya setelah Nabi wafat, Allah kadang-kadang nggak kirim Nabi lagi. Seperti antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, itu jaraknya 6 abad. Setelah Nabi Isa wafat, dikirim Nabi Muhammad itu 6 abad. Nah, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad terjadilah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Nah, itu tengah-tengah itu. Itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah yang ditidurkan 300 berapa? Tahun ya, 309. Salatimiatin sinina wasdadu tis'a. 309. Allah tidak menyatakan 309, 309. Selidik punya selidik, kalender kita ada 2. Ada kalender miladiah, ada kalender hijriah. 300 menurut kalender Masehi, ya. 309 menurut hijriah. Karena 300, 1 tahun kan selisihnya 11 hari. Ya, 11 kali 300 itu cukup untuk 9 tahun. Nah, makanya 309. Nah ini kan hal yang luar biasa. Orang berlindung di dalam gua sampai 300. Menurut ukuran akal biasa, ya matilah. Nggak makan, nggak minum. Tapi itu kekuasaan Allah. Ya. Bisa tidur selama 300 tahun. Itu bukan masa yang mudah kan. Bukan masa yang sebentar. Begitu pun selanjutnya. Nanti akan tiba generasi yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak disuruh. Faman jahadahum. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, dialah mukmin. Barang siapa yang berjihad kepada mereka dengan lisannya, dia adalah mukmin. Barang siapa yang berjihad kepada mereka dengan hatinya, dialah mukmin. Tidak ada setelah itu iman sebiji sawi pun. Jadi maksudnya pada hadis-hadis ini memberikan inspirasi pada kita harus melakukan perubahan. Ya, kita harus melakukan perubahan ke arah lebih baik. Apapun yang kita sanggup, minimal dengan hati kita, emosi kita. Kalau nggak bisa sekarang, nanti. Ya, artinya tadinya kita cinta jadi benci terhadap sikapnya, gitu kan? Nah ini penting buat kita karena cadangan sumber daya alam semakin menipis dan itu tidak bisa diganti. Semua pakar setuju, ya, sepakat bahwa cadangan sumber daya alam itu semakin menipis, terutama yang sifatnya fosil. Ya maka kita jadi begini kan, dulunya kita adalah anggota OPEC, sekarang kita keluar karena kita tidak lagi mengekspor minyak, malah mengimpor. Itu. Ini kan sudah masih di zaman kita ini. Ya, sehingga minyak tanah hilang dan mahal sekarang kan. Begitu juga sekarang kita dihadapkan pada krisis BBM. Karena perang yang berlanjut, ini baru tahun kita. Gitu. Bagaimana tahun anak-anak kita? Bagaimana cucu kita? Bagaimana buyut kita? Nah, ini menjadi masalah kan? Karena cadangan semakin habis. Kalau singkong dicabut bisa tanam lagi. Bukan fosil, bisa tumbuh lagi. Tapi kalau minyak nggak bisa. Seperti yang di mana tuh di Bangka, udah gerong itu. Bekas diambilin timahnya. Ya. Nah sekarang ini persoalan sumber daya alam kita ini dijual murah. Jadi habis-habisan, dieksplor habis-habisan. Ya, dieksploitasi habis-habisan. Jadi aji mumpung, dia dapat fee. Dia nggak sadar kelak anak cucunya bagaimana. Terutama nikel katanya. Nikel itu di Cina harganya 80.000 apa? Ya. Kita jual cuma 35.000. Tuh. Jadi dapat
untung banyak dia. Ya, kita ditembakin dengan narkoba. Dengan narkoba. Karena sumber daya alam ini yang semua dipakai di komputer, timahnya itu timah dari Indonesia. Kebanyakan. Timah yang paling baik, ya, kualitas tinggi itu dari Indonesia. Nah ini kan, begitu juga minyak yang baik kita ekspor. Kita beli yang jelek buat bangsa sendiri. Itu persoalannya. Dan mereka ketika angkat kontrak itu bisa ratusan tahun. Bu, kalau kita kan nyewa paling 10 tahun, paling lama berapa sih kita nyewa satu tempat. Tapi kalau antar negara itu bisa ratusan tahun. Jadi orang yang menderita itu yang nanti, yang gerong itu sudah pada nggak ada. Sisanya cuma bekas-bekasnya aja. Nah itulah yang menjadi persoalan kita. Dari Nu'man bin Bashir, dari Nabi. Makanya kekurangan sumber daya alam ini sudah dipahami oleh Arab Saudi. Arab Saudi itu berubah menjadi negara pelayan sekarang. Mereka sudah memikirkan menjadi pelayan. Kepengen seperti Abu Dhabi, Dubai. Dubai kan luar biasa perubahannya. Tapi arahnya arah meninggalkan warna-warna Islam. Jadi menjadi bebas, negara bebas. Karena minyaknya makin habis. Ya, diperkirakan 2030 apa 2040 Arab Saudi sudah krisis. Maka dia berubah menjadi negara wisata. Nah, wisata religi itu yang ditawarkan. Maka sekarang kalau orang punya visa, biasanya jamaah haji itu dibatasi 3 bulan apa ya? Sekarang 6 bulan. Jadi nanti kalau kita umroh, ya, bukan Haromen saja yang bisa ditinjau, bukan Mekah Madinah doang. Bisa keliling Arab Saudi. Gitu. Sebab yang diramaikan cuma Mekah Madinah ya kurang lah. Riyadh, kalau mau piknik, apa ke mana Taif, pengen ngelihat di tempat dulu Rasulullah disambit dengan batu. Nah, Taif itu kan. Nah, silakan jalan-jalan ke sana. Katanya begitu. Ya, dimanjakan dengan keliling-keliling Arab Saudi. Arab Saudi kan luas, bukan hanya Mekah Madinah. Kalau dulu kita hanya ke sana itu hanya boleh Mekah, Madinah, Jeddah doang. Kalau kita ke Riyadh, wah bisa melanggar itu. Yang kemarin-kemarin, karena izinnya itu hanya Mekah, Madinah. Tapi sekarang boleh ke semua wilayah Arab Saudi. Nah, itu berlaku bebas. Ya karena dia melihat negara-negara lain begitu ya. Jadi namanya turis ini paling menguntungkan lah. Jadi dia ngopinya, ngetehnya itu kan menguntungkan warga itu. Rata-rata orang piknik kan bawa duit banyak, ngabisin duit kan. Dari Abdullah bin Mas'ud tadi sudah ya. Dari Nu'man bin Bashir dari Nabi. Mithlul qaim, mathalul qaim, perumpamaan orang yang menegakkan hududillah, hukum Allah, wal waqi' fiha, dan orang-orang yang tidak, orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang tidak menegakkan hukum Allah, itu dimisalkan ya, kamatsali qaumin istahamu ala safina, penumpang kapal. Seperti penumpang kapal. Ya. Fa asaba ba'dhum alaha wa ba'dhum asfalaha. Ada yang kebagian di bawah, ada yang kebagian di atas. Maksudnya tempatnya. Fa kana alladzi fi asfaliha idza staqu minal ma'. Kalau yang di bawah itu butuh air, dia harus ke atas. Perumpamaan nih ya, perumpamaan dari Rasulullah. Jadi karena dia repot, kalau mau ngambil air harus ke atas, udah dia mengambil sikap potong kompas saja. Dia lubangi si kapal itu, karena kan semuanya air. Andai kan yang di atas itu mendiamkan, maka akan tenggelam semuanya. Inilah perumpamaan orang yang amar ma'ruf nahi anil munkar. Ya, jadi Rasulullah
memberikan inspirasi pada orang-orang yang benar tapi bersikap diam. Jadi barang siapa yang tahu tapi diam, ini akan dicontohkan oleh Rasulullah seperti tadi. Penumpang kapal, yang satu di atas, satu di bawah. Yang di bawah, kalau butuh air selalu mesti ke atas, melangkai orang-orang. Daripada repot, dia lobangi aja itu. Dinding kapalnya. Sehingga bocor. Kalau orang yang di atas diam aja, dia akan ikut tenggelam. Qala Ibnu Jarir at-Tabari wa aslu ma'ruf kullu ma kana ma'rufan fi'luhu. Yang disebut ma'ruf tentu semua yang disepakati sebagai baik. Itu tadi saya katakan. Yang baik tidak selalu ma'ruf. Yang tidak baik tidak selalu mungkar. Tugas kita adalah yang baik dibuat ma'ruf. Yang tidak baik dibuat mungkar. Contohnya sholat, kita ramaikan. Sehingga tidak sholat dianggap mungkar gitu kan. Tapi kalau di satu masyarakat sholat nggak keciri, itu masalah pribadi. Itu kan, kita nggak boleh ikut campur masalah agama, urusan pribadi gitu kan. Ini menjadi tidak jelas amar ma'ruf nahi anil munkar. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Ya, pertama, ayyakuna mukallafan. Orang yang melakukannya itu harus mukallaf, sudah dewasa. Li'anna ghaira mukallaf la yalzumuhu wujubu amrin wala nahyun. Lakin li ghairi mukallaf al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa yusabu alaih. Karena mukallaf lah yang mendapat tugas amar ma'ruf nahy anil munkar. Pertama. Yang kedua, ayyakuna musliman. Dia harus muslim. Falai salil kafir ayyamura bil ma'ruf wa yanha anil munkar. Karena orang kafir tidak wajib amar ma'ruf nahi anil munkar. 5 fihi minas sultah wal izzah. Ya, karena amar ma'ruf dan nahi anil munkar itu akan menimbulkan izzah, kemuliaan. Maka mana mungkin kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar secara logika kalau kita nggak punya kekuasaan, ya kan? Contohnya penguasanya kafir, kita yang menjadi makmum, ya susah, gimana? Mereka nggak wajib, maka syarat ini memberikan inspirasi pada kita yang jadi penguasa harus muslim. Dengan kekuasaan itulah, singkatnya amar ma'ruf nahi munkar ini tidak mungkin kita bisa jalankan tanpa kekuasaan. Omong kosong. Ya, contohnya kita melihat ada warung-warung jual minuman keras, lalu kita menasehati, ya dianggapnya angin lalu. Ya, tapi dengan kekuatan diberi amanat, maka kita sah, kan? Maka yang diberi amanat itu penegak hukum, polisi, kejaksaan, dan kehakiman. Ya kan? Yang diberi hak ini untuk melakukan, diamanati gitu ya, untuk melakukan perubahan amar ma'ruf nahi munkar, penegak hukum 3 institusi. Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah, ini untuk penertiban dalam negeri. Kalau luar negeri tentara. Ya, jadi kemudian kalau tentara disalahgunakan untuk yang bukan tugasnya, ini namanya penyalahgunaan kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah muslim ya. Yang pertama itu adalah mukallaf, kedua muslim. Yang ketiga, ayyakuna qadiran bila darar. Dia punya kemampuan. Si pelakunya punya kemampuan. Artinya, kalau dia melakukan itu, tidak akan timbul madarat lebih besar. Kan? Kalau dia melakukan itu, jangan sampai berakibat konyol. Gitu. Nanti dia akan menyesal, contohnya kan? Nah, itu tidak boleh. Apa yang dimaksud di sini? Fala yajib alaihi lakin in sabara wa qama bi fa wa afdal. Artinya kalau dia mendapatkan musibah karena melakukan amar ma'ruf anil munkar, ya,
dan dia nggak tahan, sebaiknya jangan. Tapi kalau dia tahan, ya, ya silahkan. Nah inilah ayatnya adalah surat 31 ayat 17. Allah berfirman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruhlah yang ma'ruf, laranglah yang mungkar. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah menghadapi musibah yang menimpamu. Karena amar ma'ruf anil nahyu anil munkar ini akan menimbulkan respon. Ya kan? Yang kita larang itu pasti dia ngamuk. Nah, kalau kita kuat silakan, tapi kalau kita bakal nggak kuat jangan. Tapi kalau kita konsekuen, ya apapun ya responnya itu, dampaknya saya terima. Ngamuk contohnya. Ya, apa yang dilakukan oleh Pamong Praja contohnya kan, memindahkan pasar karena akan mengakibatkan tidak disiplin. Sudah disepakati ya. Sudah ketok palu, DPR setuju, pemerintah setuju merelokasi contohnya. Gitu kan? Tapi tidak boleh pilih kasih gitu kan. Bagi orang-orang tertentu di tempatnya yang enak gitu. Jangan begitu. Kalau bisa sih tidak ada penggusuran. Maka dari awal itu harus diantisipasi. Contohnya trotoar jangan dipakai untuk jualan dari pertama gitu loh. Nah ini udah banyak, mereka udah store saben hari uang apa gitulah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayyakuna aliman ghaira jahil, aliman bi hukmi syar'i fi ma ya'mur wa yanha. Dia harus ngerti. Ya, pelakunya ini harus ngerti hukum syariat. Jadi jangan sampai dia melarang sesuatu yang boleh. Nggak taunya boleh gitu kan. Nah, nggak taunya boleh nih. Contohnya begini. Kalau seseorang di bulan Ramadan ya melihat orang makan gitu loh, orang makan di rumah makan, itu boleh apa enggak? Nah, ini harus ada kesepakatan, boleh apa enggak? Karena dalam Quran kan ada, jika kamu di bulan Ramadan kuntum mardo, jika kamu sakit atau kamu dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka silakan ya menghitung di hari yang lain. Artinya boleh nggak puasa. Allah sudah mengizinkan boleh nggak puasa. Terus bagaimana dia makannya? Gitu kan? Nah, mungkin orang mengatakan, ya jangan buka warung, bawa sendiri aja. Nah, mungkin bisa disepakati di tempat-tempat rest area boleh kali gitu kan ya. Tapi di tengah-tengah penduduk nggak boleh. Karena rest area memang spesial buat orang musafir kan. Di jalan tol dia kan, safar kan boleh makan. Contohnya gitu. Ya, gimana yang disepakati? Kalau disepakati nggak boleh, ya harus taat. Contohnya di satu ini terminal, kalau nggak salah di daerah Tasik ya, saya pernah baca pengumumannya. Itu pengumuman resmi dari pemerintah. Tidak dibenarkan seseorang berpeluk-pelukan di muka umum. Meskipun suami istri. Tidak diperkenankan, tidak diizinkan seseorang berpeluk-pelukan, cium-ciuman di muka umum, meskipun suami istri. Ya saya setuju. Ya kalau dia harus begitu kan sebenarnya jangan di muka umum. Makanya saya nggak setuju adegan perkawinan itu ada drama, didramatisir, ayo cium-cium. Itu sebenarnya nggak boleh, saudara. Kalau urusan begitu di dalam kamar. Bermaaf-maafan harus di depan orang. Itu kan urusan pribadi, bermaaf-maafan. Sebenarnya, ya tapi itu bagian dari pemanis acara. Kalau nggak begitu cepat selesai katanya. Kata orang begitu kan. Nah, sebenarnya itu masalah pribadi menurut saya. Jangan ditampilkan di muka umum. Itu lebih kepada kemunafikan. Minta maaf dipertontonkan gitu. Saya sudah dilahirkan oleh bunda sekian. Ngapain begitu? Udah tahu. Tapi itulah. Orang untuk pemanis acara. Kan? Nah, sebenarnya itu kurang Terus adegan berciuman. Ayo cium. Ya, itu sebenarnya
walaupun itu sah, artinya sudah halal, itu tidak diperkenankan di muka umum. Dilarang itu di muka umum, tidak boleh. Kemungkaran sebenarnya itu ya. Jadi seorang pelakunya harus tahu bahwa yang dilarang itu memang betul-betul dilarang. Jangan sampai subhat gitu kan. Jangan sampai contohnya bir, minum bir. Boleh nggak minum bir itu? Sebab kita harus tahu ada bir yang tidak beralkohol. Jadi gitu kan. Nah, perusahaan bir ini membuat bir bagaimana supaya bisa dikonsumsi tapi halal. Jadi dia tidak ada campuran alkoholnya. Ya. Jadi yang dilarang itu bir apa alkoholnya? Nah, ini harus ngerti. Kan alkoholnya karena menyebabkan mabuk. Gitu kan? Nah, bir ini proses minuman dibuat bagaimana gitu. Kita harus tahu itu. Jadi mana yang betul-betul dilarang menurut betul-betul dilarang itu memang tidak boleh dalam agama, kita harus tahu betul gitu. Ya, jadi itu. Syaratnya ada 4. Yang kelima, alla yatarattab 'alal amri bil ma'ruf wa nahyil munkar mafsadatan a'dzam minas sukut. Yang kelima, kita tahu persis dampaknya. Nah, dampaknya negatif apa positif setelah kita melarang. Ya, contohnya ada sesuatu yang tidak baik, kita ingin larang. Ini kalau kita berbuat begitu, ini dampaknya dia berhenti apa enggak? Ya, kita sudah harus berhitung. Kalau perbuatan kita akan mengakibatkan dampak lebih besar, terjadi penolakan yang lebih besar, sehingga makin banyak, ya, makin mafsadat, maka sebaiknya kita diam. Contohnya pernah dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Ketika muridnya melihat pasukan-pasukan penjajah waktu itu minum khamr. Lalu muridnya pengen melarang. Ditarik sama Ibnu Taimiyah. Jangan. Mereka punya senjata. Wah, kita bisa dihabisi kamu. Itu. Sebaiknya jangan. Jadi kita kalau mau melarang itu pikir-pikir dulu, kuat enggak? Siapa yang lebih kuat, dia atau kita? Kalau kita kalah kuat, ya, sebaiknya jangan mikir-mikir dulu. Kecuali kalau kita tahan, udah saya siap apapun yang menjadi respon. Nah ini. Sekarang martabat, level-level amar ma'ruf nahi anil munkar. Di sini disebutkan ada 3. Pertama, ingkarul bil yad. Nah, tadi sesuai dengan hadis, ingkar dengan tangan. Katanya ingkar dengan tangan ini dengan power. Wa hadhihi la takunu ila liman lahu qudra wa sultah. Nah, ini ditujukan kepada orang yang punya kekuatan. Ya, contohnya bos-bos itu kan. Kalau melihat anak buahnya nggak sholat, dia yang ngomong. Meskipun kita tahu, jangan kita, antar kita. Kalau antar kita, dia ngeyel. Kita beri masukan pada pimpinan. Pimpinan yang ngomong. Jadi dia bisa nurut. Nah, jadi yang pertama ini, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Ini ditujukan pada yang punya kekuasaan. Ya. Yang kedua, ingkar bilisan. Wahada yakunu ma'adamil qudra biliyad. Ini untuk orang yang tidak punya kekuasaan, tapi dia diberi kesempatan ngomong. Yang diberi hak untuk ngomong. Seperti DPR, kan? Nah, dia bisa diberi hak ngomong. Silakan memberikan nasihat, itu kesempatan. Yang ketiga, ingkaru bil qalbi wa qad qila an hadhil martabat innaha martabud du'afa. Yang ketiga adalah ingkar dengan hati. Ini ingkar yang dilakukan oleh orang yang lemah untuk halayak ramai. Laisa wara'a dzalika minal iman habbat khardal. Setelah itu tidak ada keimanan sebiji sawi pun. Ini bukan berarti imannya pergi, ya, tapi lemah imannya. Bukan berarti tidak beriman. Artinya orang yang melihat kemungkaran dirubah dengan tangan enggak, dengan lisan enggak, dengan hati enggak.
ini artinya dia tidak beriman, bukan begitu. Cuman imannya itu cetek, lemah gitu. Al-mas'alatul muta'alliqah, masalah-masalah yang timbul karena amar ma'ruf anil munkar, al-amru bil ma'ruf wa nahyal munkar. Mafhumul amri ma'ruf inda alil ilmi wal bid'ah. Pengertian ma'ruf menurut ahlil bid'ah. Khalafa fi mafhumil amri bil ma'ruf wa nahyal munkar taifatan min ahlil amri bid'ah wal khawarij wal mu'tazilah wa man wafaqahum. Fayarona anal khuruj alal a'imah wa qitaluhum wa isyaru saif huwa minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Wa hadzal mafhumu batilun. Ada sebagian orang berpendapat, ya, bagian dari amar ma'ruf nahyi anil munkar adalah memberontak terhadap keputusan pemimpin. Keputusan pemimpin yang salah itu harus disikapi dengan tidak terima, protes. Menurut beberapa kelompok umat Islam, di antara Mu'tazilah, Ahlul Bid'ah, ya, itu sah. Kalau kita melihat keputusannya, kita harus, itu sah. Bahkan kita harus menghunus pedang. Artinya walaupun dengan kekerasan. Pemberontakan gitu. Tapi ahlu sunnah wal jamaah menganggap ini tidak boleh. Jadi betapapun pemimpin itu mengeluarkan keputusan yang kita tidak terima, kita tetap harus tunduk. Tidak boleh karena pemberontakan kita akan mengakibatkan chaos, kerusuhan berkepanjangan. Sehingga tercipta dua kubu, ya, pemberontak dan pemerintah. Ini akan menimbulkan distabilitas, tidak stabil nantinya. Akan terjadi pemberontakan di mana-mana. Nah, ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh. Ya, ini pernah terjadi, saudara, ketika di zaman Utsman. Di zaman Utsman ini usianya sudah lanjut, katanya 80-an, Utsman bin Affan. Karena beliau sudah lanjut, suka memberikan keputusan yang orang nggak setuju, nepotisme. Nah, ini yang dituduhkan kepada Utsman, nepotisme. Jadi beliau kalau ngangkat pejabat itu selalu dari keluarganya sendiri. Ini menimbulkan kecemburuan. Gitu. Wah, menangin keluarga sendiri aja. Nah, pernah sahabat diberi masukan. Kamu kan orang yang dekat, ya. Apa nggak pernah memberi nasihat? Kan kalian tahu saya orang yang jujur. Saya selalu memberitakan apa yang saya lakukan. Tentu saja saya sudah memberikan masukan. Gitu kan? Tapi kalau pemimpin tidak mau, ya kita tidak bisa paksakan. Contohnya Utsman bin Affan ini pernah memimpin kabilah kafilah haji. Di Mina, beliau kan statusnya musafir. Di Mina, beliau memimpin sholat zuhur 4 rakaat. Seperti orang nggak musafir. Sehingga salah seorang sahabat sampai mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sepanjang catatan sahabat, Rasulullah tidak pernah melakukan safar, kecuali beliau selalu qasar, jamak qasar, kalau jauh ya. Tapi kali ini Utsman mencontohkan dengan sholat zuhur. Apa yang dilakukan oleh sahabat, tetap ngikut ya. Walaupun dia sendiri nggak setuju. Karena ini keputusan. Sehingga ini merubah keputusan pemikiran dari Syekh Utsaimin, bahwa sholat qasar itu bukan wajib menurut beliau, tapi rukhsah. Karena melihat itu perilaku Utsman, Rasulullah seumur hidup tidak pernah melakukan perjalanan kecuali menjalankan sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Itu catatan diakui lah secara
Tapi Utsman bin Affan pernah memimpin kafilah. Beliau sholat zuhur 4 rakaat. Ya, sehingga tidak mungkin kita menuduh Utsman ini nggak becus atau pengetahuannya kurang. Apalagi beliau adalah menantu dari putri Rasulullah. Nggak tanggung-tanggung 2 lagi. 2 dari putri Rasulullah adalah istri beliau. Tapi bergantian ya, jangan dianggap dimadu, maksudnya meninggal. Nah, dia nikah lagi. Namanya dikenal dengan Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya. Ini yang merubah pemikiran dari Ijtihad Syekh Utsaimin. Ya, menurut ijtihad beliau, salat 4 rakaat dijalankan dengan 2 rakaat waktu safar itu hukumnya rukhsah, dispensasi saja. Boleh ya, boleh tidak. Karena melihat sikap Utsman. Tapi contoh dari Rasulullah selalu 2. Ya, jadi kalau kita tidak meyakini yang benar 2, berarti kita menuduh Utsman salah, kan begitu. Padahal beliau adalah sahabat. Nah, itulah ya masalah-masalah yang timbul itu. Ya, jadi boleh enggak seseorang melihat ini? Jadi kita harus pandai-pandai itu tadi berdampak buruk atau makin bagus. Kita lihat sudah perhitungkan dulu. Ya termasuk demo-demo ini, boleh apa enggak? Mendemo, hukum demo bagaimana? Boleh enggak? Nah kalau Muhammadiyah sudah memutuskan, mereka menyatakan protes itu boleh, tapi tidak dengan demo. Ya, jadi Muhammadiyah sudah memutuskan, mereka membolehkan protes keputusan pemerintah, tapi tidak dengan turun di jalan. Kenapa dengan tidak turun ke jalan? Karena jalan ini milik umum. Jadi kalau kita turun, kita nggak setuju pada pemerintah, tapi di satu sisi kita ngerecokin pejalan kaki, pengguna jalan maksudnya. Mereka jadi macet, gitu kan? Menimbulkan ketakutan, gitu kan? Nah ini yang dipilih oleh beliau. Nah, jadi mereka lebih kepada nulis surat protes. Tuh, ya seperti kemarin yang terjadi itu. Yang kemarin terjadi di Astana Anyar, mereka juga protes. Coba diselidiki, jangan setelah itu diam aja. Ini kok diam-diam aja? Siapa pelakunya? Jangan diam-diam nuding, terus diam, lagi telunjuknya jatuh lagi. Setelah dilihat, masa nggak bisa mengungkap? Jangan selalu kami yang dituduh, gitu kan? Contohnya banyak lagi lah. Ya, soal pendidikan, arahan pendidikan, madrasah tidak dimasukkan ke dalam undang-undang contohnya. Karena madrasah itu bahasa Indonesianya sekolah katanya. Kan dulunya ada nama madrasah. Madrasah kita ini kan menginduknya Kemenag. Sementara pendidikan nasional ini adalah Diknas, gitu kan? Sehingga menimbulkan kerancuan gitu. Maka disebut hanya satu saja, Diknas yang berhak. Nah sekarang madrasah sekarang dalam asuhan Menteri Agama sekarang. Jadi menyelenggarakan sekolah itu apa bagian dari keberagamaan? Itu, ini yang menimbulkan kecemburuan dari agama lain. Kenapa agama lain juga tidak diberi kayak madrasah gitu? Kan? Ya mungkin saja di negara di provinsi-provinsi yang mayoritas mereka ya mungkin begitu sama aja. Ini kan bagaimana mayoritas? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Ya memang kita harus teriakan. Jadi kalau menurut saya pribadi, kita tidak perlu angkat senjata, tapi kita harus teriak. Karena dengan teriak itulah didengar. Sifat orang Indonesia itu kalau diam-diam aja dianggapnya benar. Dia sengaja gitu loh. Coba tak diamin. Wah diam, berarti saya benar. Udahlah nggak usah dipikirin. Gitu, kebiasaan orang Indonesia itu begitu. Kita perlu teriakan, tapi kita tetap berjemaah. Gitu. Ya demo nggak usah sih sebenarnya. Kalau itu bakalnya mengundang kemacetan, kecuali diizinkan ya, diizinkan. Seperti sini kan demonya itu sudah dialihkan ke sana, tempat belokan ke KS itu. Tempat demo di situ sekarang. Sudah dikasih lokasi. Supaya tidak mengganggu pengguna jalan, contohnya. Kalau kita diam seperti tadi, nggak tahan kita. LGBT dibenarkan. Karena LGBT ini program begini Pak, jadi
desain master dari LGBT itu begini. Populasi, bagaimana kita mengendalikan populasi manusia ini. Kan begitu, ini grand design. Orang ini banyak tuh, terus beranak terus ini. Sementara pakannya berkurang. Contohnya tadi sumber daya ini kan semakin nggak bisa tumbuh ini. Kalau singkong ditanam bisa ada lagi, tapi kalau minyak segala kan habis. Orang yang pengguna tambah banyak. Yang dikhawatirkan satu saat akan asat. Kan kalau contohnya Jakarta lah. Kalau semua orang boleh gali sumur, maka Jakarta akan lebih cepat tenggelam. Contohnya begitu. Itu sudah mulai menipis kan, turun terus. Nah, ini sudah berdasarkan ilmu dan sudah dipraktekkan begitu, memang faktanya begitu. Nah, maka bagaimana caranya? Orang butuh seks. Seks inilah yang menyebabkan populasi bertambah, kan begitu kan? Nggak mungkin populasi bertambah kalau nggak ada aktivitas seks. Bagaimana seks tetap boleh, tapi populasinya nggak ada. Dimandulkan ceritanya, maka itu diantaranya LGBT. Diantara LGBT itu dibiayai, direstui oleh PBB singkatnya. Ya, sehingga kita artinya hak lah. Sama dengan kita pengen punya rumah, kita punya kendaraan, itu hak setiap warga, nggak bisa dilarang. Begitu juga hak mendapatkan penyaluran itu, birahi. Nah, itu nggak bisa dilarang, negara tidak boleh melarang, gitu kan? Tapi bagaimana akibat itu bisa tetap diakui oleh negara? Nah, makanya mau tidak mau itu perkawinan direstui. Nah, kita tidak. Orang Islam menganggap semua harus ada nilai. Itulah beda kita dengan binatang. Kalau cuma pengen banyak tapi nggak ada ini anak siapa nggak jelas, akan kacau. Nah, inilah terjadi perbedaan kepentingan. Maka kita ini harus teriak. Nggak boleh diam saja. Siapapun kita, ya sesuai dengan kemampuan kita, itu kan. Seperti kemarin pernah. Jadi kata orang itu, omong kosong bahwa di Indonesia ini tidak ada keberpihakan karena beda agama. Tetap ada, dia bilang. Jadi sebaiknya yang mengurusi masalah-masalah Islam, orang Islam. Gitu. Jangan orang lain suruh mengurusi Islam, nggak akan bisa. Jadi yang mengurusi Islam itu harus orang Islam. Jangan sampai orang bukan Islam mengurusi masalah Islam. Ini pasti akan kacau. Gitu, di antaranya masalah agama, mayoritasnya Islam, harus orang Islam. Artinya Islam yang kuat. Memang kita akui agama ini banyak, tapi kalau nggak diatur oleh orang Islam, katakanlah menteri agamanya satu saat bukan orang Islam, saudara bisa bayangin lah, ya bagaimana itu. Nah ini Pak, jadi kalau saya punya saran itu tadi, Muhammadiyah sudah mengambil keputusan, perlu memberikan nota protes. Kalau ada yang dia anggap nggak setuju gitu kan, nah, perlu diberikan nota protes. Tapi jangan sampai menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dampaknya gitu. Jadi maksudnya diambil ikannya jangan sampai keruh airnya. Gitu Pak, itu yang terbaik. Kalau menurut manhaj salafus soleh ya diem aja udah. Meskipun punggung kamu digebukin sampai lecet-lecet, uangmu diambil, udah menang aja. Diam aja udah. Kalau saya sih kurang setuju untuk Indonesia ya. Nah, kalau tidak memberontak saya setuju. Jangan memberontak. Jadi dalam suasana akur, ya kita harus nasihati. Anda kan dari kami juga. Yang mengangkat Anda kan kami. Boleh jadi yang diangkat ini Indonesia kan berdasarkan demokrasi, bukan ahlinya. Bagaimana mungkin kita menyadarkan orang yang nggak ngerti itu? Nggak ngerti itu gimana? Kan susah kan? Jadi bisa jadi begini, kita ngangkat orang yang nggak lucu tapi dia tertawa. Gitu kan? Nggak sedih, dia menangis. Bisa begitu. Kan susah ini. Nah, makanya kita memberikan nasihat. Itu Pak, menurut saya, saran saya. Masih ada yang lain?
Cukup ya? Demikianlah wawasan kita, nasihat dari ulama-ulama untuk kita tentang amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi kita tidak boleh diam. Tapi ketika kita bersuara harus terukur dan teratur kemana ya kemampuan kita. Harus diukur dulu. Jangan istilahnya kita bisa artinya misahin ular makan kodok, kita pisahin, kita yang kecatok gitu. Ya, ular makan kodok. Kita nggak ngerti, kita yang kecatok malah gitu. Harus pikir-pikir dulu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat buat kita. Semoga Allah tetap melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan memberi hadiah masa depan yang cerah buat putra-putri kita, menyadarkan mereka agar menjadi hamba Allah yang saleh dan saleh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.